Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari. Nama saya Anissa Putri. Di sini kami akan membuat video tentang pertanyaan dan jawaban tentang e-commerce. Oke, pertanyaan pertama adalah perbandingan antara e-commerce dan marketplace di Indonesia. Apa perbedaan utama antara keduanya? Manakah yang lebih populer di kalangan konsumen dan pelaku usaha? Perbedaan antara marketplace dan e-commerce ialah marketplace merupakan penyedia website online yang bertindak sebagai perantara antara penjual dengan pembeli, di mana di dalamnya banyak penjual dengan berbagai jenis dan produk masih dalam satu platform. Sedangkan e-commerce merupakan website yang digunakan untuk menjual produk dalam garis pemilik website. Menurut saya yang lebih populer yaitu marketplace. Contohnya seperti Shopee. Shopee adalah aplikasi platform jual beli berbasis online yang menduduki peringkat pertama di Indonesia dan Vietnam. Sebagai marketplace atau pasar digital yang paling eksis dan banyak digunakan sebagai destinasi berjualan dan berbelanja online di Asia Tenggara, di Shopee baik penjual maupun pembeli diberikan kemudahan dalam berinteraksi melalui fitur live chat. Shopee juga memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk menjual maupun membeli produk tanpa batas ruang dan waktu. Baiklah, pertanyaan kedua. Inovasi dan tren terkini dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia. Apa saja inovasi terbaru yang diterapkan oleh platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Bagaimana tren pembeli online berubah seiring waktu? Platform e-commerce dan marketplace telah mengubah cara orang berbelanja. Mereka menyediakan platform yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai produk dari berbagai penjual di satu tempat. Dari segi pembayaran digital, inovasi seperti dompet digital, kartu kredit virtual, dan layanan pembayaran online seperti transfer bank, PayPal, dan lain-lain telah membuat transaksi online menjadi lebih mudah dan aman. Dari segi logistik dan pengiriman, perkembangan dalam logistik dan teknologi pengiriman seperti pengiriman cepat, pelacakan paket real-time, dan opsi pengiriman yang fleksibel telah menghilangkan hambatan dalam membeli produk secara online. Dari segi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, e-commerce menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi seperti rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan dan chatbot yang memberikan dukungan pelanggan. Tren pembelian online berubah seiring waktu dikarenakan pandemi yang kita hadapi selama lebih dari 2 tahun. Pandemi tersebut telah mengubah banyak kebiasaan di antara kita semua. Yang tadinya harus menunggu pelanggan datang ke tempat usaha kita lewat adopsi digital, mendadak tempat usaha dan produk kita ada di layar genggaman calon pelanggan dan di mana saja dan kapan saja. Oke, pertanyaan ketiga, dampak sosial dan ekonomi dari e-commerce dan marketplace di Indonesia. Bagaimana e-commerce dan marketplace mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang pertama, dalam segi pola belanja, hadirnya berbagai platform e-commerce dan marketplace di Indonesia mempengaruhi pola perubahan masyarakat dalam berbelanja di era digital ini. Dampak dari adanya e-commerce dan marketplace yang beragam di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kebiasaan berbelanja masyarakat. Selain itu, pengaruh iklan produk flash sale, gratis ongkir, dan diskon membuat masyarakat sebagai konsumen terus-menerus ingin belanja secara online, sehingga berakibat pada gaya hidup konsumtif. Para konsumen lebih banyak berbelanja di e-commerce dan marketplace karena selain mengefisiensi waktu, kita juga tidak perlu capek-capek untuk pergi ke toko. Dari segi lapangan kerja, melihat perkembangan e-commerce maupun marketplace yang begitu pesat, pembisnis dapat turut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital ini agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya dengan masuk ke berbagai platform marketplace sehingga jangkauan bisnis semakin luas. Selanjutnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, e-commerce menjadi bukti terjadinya perkembangan teknologi dalam perekonomian dunia, yakni melalui pemanfaatan internet pada aktivitas produksi, sehingga dapat membawa peningkatan produktivitas ekonomi yang negara yang menerapkannya. Pemanfaatan internet ini kemudian berimplikasi pada peningkatan arus penyebaran ide dan informasi yang mendorong tumbuhnya inovasi serta pelaku yang menyertainya. Yang keempat,
keamanan perlindungan konsumen dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia. Apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Caranya yang pertama, pilih e-commerce ataupun marketplace terpercaya. Selanjutnya, perhatikan verifikasi e-commerce dan periksa rating. Baca ulasan dan deskripsi produk. Selanjutnya, pilihlah cara membayar yang aman dan jangan pernah bagikan kode rahasia apapun kepada siapapun. Oke, pertanyaan terakhir yang kelima. Ekspansi internasional platform e-commerce dan marketplace di Indonesia. Bagaimana platform e-commerce dan marketplace di Indonesia mengembangkan operasional mereka di pasar internasional? Apakah ada tantangan dan keberhasilan yang signifikasi? Caranya yang pertama, menghasilkan produk berkualitas standar internasional. Dua, memiliki merek atau nama dagang. Selanjutnya, menggunakan kemasan dengan standar ramah lingkungan. Aktif melakukan promosi produk melalui e-commerce dan marketplace. Memahami mekanisme impor dan ekspor. Menjaga kualitas produk. Melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah, misalnya menerapkan baku produksi berkualitas dan wajib pajak. Selanjutnya, pasti ada tantangan, yaitu masalah pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, logistik, serta edukasi dan sumber daya manusia. Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.